Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang tata surya. Sebelumnya, mari sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu agar Allah memudahkan kita untuk menerima pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangilah langit pada malam hari. Apa saja yang kamu lihat? Menurutmu benda-benda langit apa saja yang ada di sana? Ada berapa banyak? Agar kamu dapat menjawab, ayo kita menjelajah angkasa luar. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Salah satunya adalah galaksi Bima Sakti atau Milky Way, tempat di mana kita tinggal. Dalam galaksi Bima Sakti terdapat benda angkasa luar yang tak terhitung banyaknya. Di sana terdapat sistem tata surya. Tata surya merupakan semua benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Benda langit diantaranya planet, satelit, asteroid, meteoroid, dan komet. Perhatikan animasi di bawah. Mengapa benda-benda angkasa luar tidak bertabrakan antara yang satu dengan lainnya? Apa akibat jika ada yang bertabrakan? Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Surah Fatir ayat 41. Berdasarkan ayat di atas, benda-benda langit berjalan dan kembali lagi ke tempat semula pada suatu siklus waktu tertentu secara konstan. Setiap orbit berbeda dari orbit yang lainnya, sehingga tidak terjadi tabrakan di antara benda-benda langit yang berada di dalam sistem tata surya. Jika ada yang berjalan tidak sesuai dengan orbit, maka akan terjadi tabrakan dan alam semesta akan lenyap. Nah, itulah yang akan terjadinya kiamat. Sistem tata surya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, matahari. Matahari disebut sebagai pusat tata surya karena matahari dikelilingi oleh planet-planet dan benda-benda langit lainnya. Matahari merupakan bola gas yang sangat panas dan berukuran sangat besar. Dan matahari merupakan satu dari 100 miliar bintang yang ada di dalam Bima Sakti. Nah, kenapa disebut bintang? Karena matahari mampu memancarkan cahayanya sendiri. Nah, gravitasi matahari 28 kali dari gravitasi bumi. Bagi bumi, matahari berfungsi sebagai sumber kehidupan. Nah, di sini berikut adalah struktur lapisan matahari. Yang paling dalam ada inti matahari, lalu ada zona radiasi, yang ketiga ada zona konveksi, yang keempat ada fotosfer, yang kelima ada kromosfer, dan yang keenam yang seperti sinar itu namanya korona. Yang ketujuh yang hitam-hitam ada noda matahari atau noktah matahari. Yang kedelapan ada granulasi fotosfer, dan yang kesembilan ada prominensa. Kalian bisa lihat pengertiannya di buku tematik kalian. Yang kedua, planet-planet. Planet merupakan benda langit yang tidak mengeluarkan cahaya atau mengeluarkan panas. Setiap planet melakukan rotasi pada porosnya dan revolusi mengelilingi matahari. Planet dalam tata surya berjumlah 8, diantaranya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini ada susunan planet dalam sistem tata surya. Yang pertama, kita bisa singkat menjadi Me, Ve, Bu, Ma, Yu, Sa, U, Nep. Me itu Merkurius. Ve, Venus. Bu, Bumi. Ma, Mars. Yu, Jupiter. Sa, Saturnus. U, Uranus. Dan yang terakhir, Neptunus. Nah, planet-planet ini memiliki karakternya masing-masing. Nanti kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. 3. Benda-benda langit. Benda-benda langit yang pertama ada asteroid. Ya, asteroid
merupakan benda-benda langit yang berukuran kecil yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Di sini kalian bisa lihat, nah itu adalah gambar asteroid. Ya, itu sabuk asteroid. Sabuk asteroid berada di antara planet Mars dan planet Jupiter. Itu adalah kumpulan-kumpulan asteroid. Benda-benda langit yang lainnya yaitu meteoroid, meteor, dan meteorit. Meteoroid adalah benda angkasa berukuran kecil yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Meteoroid tidak mengorbit matahari pada lintasan tertentu, berbeda dengan asteroid. Sedangkan meteor merupakan meteoroid yang memasuki atmosfer bumi. Meteor biasanya terlihat menyala sehingga disebut sebagai bintang jatuh atau bintang beralih. Kenapa menyala? Karena meteor itu meteoroid yang masuk ke atmosfer bumi. Dia mengalami gesekan dengan atmosfer bumi, maka jadinya menyala. Meteor-meteor tersebut berukuran sangat kecil dan habis terbakar sebelum masuk ke permukaan bumi. Jadi, meteoroid yang habis terbakar di atmosfer bumi itu namanya meteor. Nah, sedangkan meteorit adalah meteoroid yang masuk ke permukaan, yang masuk ke atmosfer bumi dan tidak habis terbakar. Nah, meteoroid yang sampai ke permukaan bumi biasanya berukuran kecil dan menyebabkan terjadinya kawah seperti yang ada di Amerika Serikat. Nah, ini adalah kawahnya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara meteoroid, meteor, dan meteorit. Meteoroid adalah benda angkasa yang berukuran kecil yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Meteor adalah meteoroid yang bergesekan dengan atmosfer bumi. Sedangkan meteorit adalah yang masuk ke dalam permukaan bumi. Nah, paham ya perbedaannya? Nah, benda langit selanjutnya yaitu adalah komet. Komet juga mengelilingi matahari, akan tetapi lintasan komet sangat lonjong dan berada di antara lintasan planet luar. Pada saat melintas di dekat matahari, ekor komet akan berpijar menjauhi matahari akibat adanya dorongan angin matahari. Jadi, kenapa ekornya panjang dan lonjong? Karena kometnya itu saat komet mendekati matahari, ekornya akan menjauhi matahari. Jadi akan panjang terlihat. Nah, karena terlihat panjang, jadi komet disebut sebagai bintang berekor. Nah, di sini ada nama-nama komet yang bisa kalian ketahui. Selain itu bisa perhatikan, di sini ada susunan sistem tata surya. Pertama, sebelah kiri ada matahari dan planet-planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, di situ ada di antara planet Mars dan planet Jupiter itu ada asteroid, sabuk asteroid. Dan di situ ada Ceres. Ceres itu adalah planet kerdil, planet yang ukurannya kecil. Terus ada komet. Komet tadi berada di lintasan di planet luar. Berarti planet setelah planet Mars, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Komet berada di lintasan planet luar. Nah, kemudian ada Pluto, Makemake, dan Eris. Pluto dan Makemake itu juga sama planet kerdil. Selanjutnya ada Kuiper, ada sabuk Kuiper. Nah, setelah sabuk Kuiper ada Eris. Eris juga itu adalah planet kerdil yang diketahui. Nah, setelah itu coba kerjakan. Buatlah video tentang karakteristik planet yang ada di sistem tata surya. Planet kan ada 8. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, kalian buat video tentang karakteristik dari planet-planet tersebut. Materinya bisa kalian lihat yang ada di buku paket. Ibu tunggu sampai hari Rabu tugas videonya. Terima kasih. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita tentang sistem tata surya telah selesai. Mudah-mudahan kalian semua paham. Ibu ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah mau ikut belajar.
Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.